Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Maditi Aryani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas part ketiga, yakni membuat pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order menggunakan Vue.js dan Vue komponen dan template juga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya menggunakan source code yang telah saya buat. Di sini ada beberapa folder yang telah saya buat. Di sini ada folder asset. Folder asset ini ada file CSS-nya yang saya gunakan untuk mendesain tampilan utama dari website saya agar terlihat lebih rapi, enak dipandang. Dan di sini ada folder data juga. Dan di sini ada file data bahan ajar JSON yang saya gunakan untuk mengisi data bahan ajar yang telah diberikan oleh ibu dosen ya. Di sini ada komponen juga. Komponen ini saya gunakan sebagai untuk view komponen ya. Ini ada service, yakni pengambilan data di APJS filenya, dan di sini ada PPJS juga, dan di sini ada template. Template ini saya gunakan untuk menyimpan tempat HTML masing-masing dari sebuah komponen ya. Dan di sini ada HTML juga. HTML ini saya gunakan sebagai halaman utama dari website saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya dari APPJS terlebih dahulu. APPJS ini saya gunakan untuk membuat view root instance yang jadi pusat aplikasi ya. Dan di sini ada new view. Di sini saya gunakan data binting view sehingga ketika data berubah maka tampilan juga akan berubah tanpa harus merefresh halaman lagi. Ini ada new view dan di sini ada LAPP. Jadi ini ialah root aplikasi ya, dan di sini ada data yang menyimpan state aplikasi seperti stok, PDD list, kategori, pengiriman list, paket, dan tracking. Dan di sini ada tab untuk navigasi halamannya ya. Dan lanjut saja, saya akan menjelaskannya di Stok.js. Di sini ada view komponen ya. Saya menggunakan view komponen agar kode lebih modular setiap fitur dipisah agar menjadi lebih mudah ya. Saja di sini saya menggunakan beberapa data binding ya. Di sini ada vModel. vModel ini saya gunakan untuk menghubungkan from dengan view ya. Di sini ada v-for yang digunakan untuk menampilkan daftar yang ada atau menampilkan data array dinamis ke dalam tabel ya. Dan di sini ada if, yakni untuk conditional rendering. Conditional rendering ini untuk menampilkan sebuah kondisi ya. Misalnya ini saya di if ini saya menggunakannya untuk sort sebuah kode nama ya. Misalnya kode mata kuliah saya sort dari urutan A sampai Z, dari A dulu, nanti bisa juga Z, saya menggunakan button-button seperti ini ya. Baik, langsung saja saya lanjutkan ke komputer property ya. Jadi komputer property ini saya gunakan untuk memfiltering dan sortering data dan juga agar lebih efisien ya karena hasilnya disimpan sementara dan hanya dihitung ulang jika data berubah ya. Filter kategori, proses data. Dan setelah itu akan dua watcher ya. Watcher saya gunakan untuk memantau perubahan data. Misalnya di sini saya ada satu watcher, watch tanggal dan watch paket ada dua ya. Saya jelaskan yang watch tanggal aja. Watch tanggal ini saya gunakan untuk merubah tanggal ya, tanggal, dan juga watch paket juga untuk merubah status paket ya, status paket maupun harga paket ya. Misalnya paket A harganya 300 dan paket B, jika dia mau paket B harganya 200. Setelah itu di sini di tabel JS ini ada from edit dan delete ya. Dan ada set from juga. Edit data ini saya gunakan untuk mengedit data ya, kayak mengedit nama mata kuliah ataupun mengedit status stok ya. Di delete juga untuk mendelete suatu stok bahan ajar ya, delete item. Itu saya menggunakan dua event header ya, yakni ada di terminal. Nah, di sini ada keyup enter dan keyup esc. Keyup ini ketika tombol enter maupun esc diklik ya akan muncul perubahan. Misalnya keyup enter saya gunakan untuk mencari tracking DO ya, nomor DO maupun NIM ya. Kita tinggal pencet enter aja, maka dia akan muncul outputnya atau hasilnya yang kita cari. Dan EC ini untuk mereset nomornya. Misalnya kan tadi nyari 123 nomor NIM-nya. Terus nanti kita klik EC jadi dia kosong. Dan di sini ada klik juga ya. Klik di sini kayak buton gitu seperti pada umumnya kayak ada klik gitu. Kita klik baru bisa muncul pencarian gitu. Kalau klik gitu tinggal klik kayak nanti ada buton simpan gitu ya. Kita klik aja itu dia bakal muncul dan tersimpan otomatis. Berbeda dengan kayak enter ini kita enter dulu baru bisa disimpan. Kalau klik ini nggak pakai di enter tapi dipencet simpan buton itu aja bisa. Setelah itu saya akan menjelaskan di order from JS lagi. Di auto generate DO ini saya gunakan untuk
otomatis nomor DO ya. Misalnya dari nomor 001 nanti kita tambahkan 01 itu langsung ke 002 dan ke 003. Lanjut seperti itu sampai akhir ya. Baik, saya akan langsung saja untuk mengerami program yang telah saya buat ya. Saya akan edit HTML dulu, lalu klik open live web server ya. Maka dia akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Jadi saya membuat dua pilihan ya. Dua pilihan, ada stok bahan ajar dan tracking delivery order. Stok bahan ajar terlebih dahulu. Di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada sebuah filtering, ada stok filter UPBJJ, ada reorder, filter kategori, dan resep filter. Dan di sini ada sebuah tabel yang menampilkan semua stok bahan ajar. Dan di sini ada from tambah data bahan ajar juga ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari filter UPBJJ ketika kita mencari filter memfilter UPBJJ, misalnya UPBJJ Jakarta ya. Di Jakarta akan kebuka filter kategorinya. Misalnya saya memilih Platikum ya. Pilihan nggak ada ya di tabel. Kita coba Platikum ada. Oke, kita reset ya. Jadi kembali ke semua yang ada di tabel ya, yang di data. Dan di sini ada button hanya reorder. Button hanya reorder ini berfungsi untuk ketika semua stok sudah menipis dan habis, dia akan menampilkan ketika diklik hanya reorder ini, akan menampilkan sebuah stok yang sudah habis dan menipis. Sehingga mempermudah kita untuk mencari atau mereorder kembali buku yang sudah habis ataupun menipis. Dan di sini ada tabel. Tabel ini ada kode, judul, dan kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, dan kecil, desa peti, dan status, dan aksi. Kode di sini ada kodenya, dan di sini judulnya saya urutkan bisa memakai sort. Tinggal klik saja ya, sort atas dan ke bawah. Diklik ke atas, dia dimulai dari angka A, ibaratnya kayak dari A ke Z gitu loh. Dan kita klik lagi, jadi ZA ibaratnya kan tadi kan A di atas, sekarang S yang di atas. Setelah itu di harga juga saya menerapkan pengurutan juga ya, sortnya juga. Sort harga dari yang terkecil 78.000 dan yang terbesar 125.000. Di stok buku juga ada 0 buah yang kosong, jadi di awal yang paling kosong. Dan stok buku yang terbanyak ada 30 buah. Jadi judul buku bahasa Indonesia. Dan di sini ada status juga yang menggambarkan status buku. Kalau hijau berarti buku aman atau stoknya banyak. Kalau kuning stoknya menipis. Dan kalau merah juga stoknya habis. Dan di sini ada aksi, ada edit dan delete. Edit di sini kita gunakan untuk mengedit sesuatu. Misalnya di sini analisis big data kan stoknya sudah habis. Kita edit jadi datanya jadi ada stoknya ya, kita tambahkan stok jadi 10 biji. Nah, kan di soal kita bisa menggunakan enter untuk menyimpan sebuah perubahan ya. Kita coba enter ya, apakah bisa menyimpan. Nah, tadi kan ada yang merah. Di mana itu tadi? Stoknya 8, 10. Nah, di analisis big data tadi kan merah, sekarang jadi stoknya aman. Dan tadi juga ada catatan HTML ya untuk sebuah tampilan catatan HTML untuk mengisi sebuah status ini ya. Setelah itu, misalkan saya akan menambahkan sebuah data ya. Sebuah data saya tambahkan misalnya. Di sini saya akan menambahkan data bahan ajar MK DI 123 misalnya. Judulnya manajemen. Kategorinya pilihan, lokasinya 05. Ini ada stoknya ada 3 misalnya. Stoknya 0 aja. PBJJ Bandung. Di sini harganya kita patok dengan harga 94.000. Seperti stoknya ada 5. Kita enter ya. Tambah. Nah, tadi saya menambahkan manajemen ya. Tadi kita klik enter juga ya. Jadinya dia langsung tambah otomatis. Ini ada manajemen pilihan Bandung dengan harga 94.000 dan 0 buah. Dan kita bisa edit lagi. Kita tambahkan stoknya. Nah, stoknya 10. Kita enter lagi. Ya,
Jadi stoknya aman. Tadi manajemen aman, jadi aman. Dan kita mau edit lagi, tetapi kita mau mengetes tombol ESC ya. ESC atau mereset ya. Kita coba reset ya. Kita reset di sini. Ya, menghilang. Nah, kita akan mencoba menghapus yang kita tambahkan tadi. Misalnya manajemen saya akan hapus ya. Maka akan muncul sebuah konfirmasi yakin akan menghapus data atau sebuah peringatan ya. Kita hapus saja ya. Nah, tadi ada manajemen, sekarang tidak ada manajemen. Nah, di sini saya akan mengetes apakah sebuah, misal saya akan apakah sebuah ini ada peringatan jika saya tidak mengisi kode ataupun judul misalnya. Sini saya akan mengisi kodenya saja. Coba enter. Nah, dia muncul peringatan kode dan judul wajib diisi. Jadi, ketika kita tidak mengisi kode dan judul, maka akan dia munculkan peringatan. Kita lanjutkan saja ya. Baik, setelah itu saya akan melanjutkan ke tracking delivery order. Di tracking delivery order ini ada sebuah tabel juga, ada juga fitur untuk menambahkan delivery order. Dan di sini ada pencarian nomor delivery order dan NIM ya. Baik, saya coba akan menambahkan delivery order terlebih dahulu ya. Di sini auto generate DO-nya sangat diterapkan sangat berhasil ya. Jadi tadi kan ini sudah didata 123 ujungnya. Di sini langsung ujungnya ke 4 nomor delivery ordernya. Nah, kita samakan saja NIM-nya ya. 23040101004 NIM-nya ya. Kita beri nama Ayu. Ayu. Tanggal kirimnya kita bisa pilih sendiri ya. Ada tanggal 15 misalnya, 15 bulan 6. Kita pilih ekspedisinya si cepat. Dan pilih paketnya, misal paket 1 300, paket semester 2 300, semester satunya di harga 250 dan lengkap dengan bahan ajarnya ya. Di sini kan kita sudah menambahkan semuanya ya. Jadi kita tinggal enter saja untuk menyimpan ordernya ya. Jadi kita bisa klik button ini, simpan order ini, dan kita bisa enter juga untuk menyimpan semua tambah delivery order yang kita buat ini. Dan keterangan awalnya ini kita kosongkan saja ya. Enter. Nah, akan ada muncul sebuah peringatan delivery order telah berhasil dibuat ya. Kita oke. Nah, dia muncul di tabel delivery order ini dan generate DO-nya beneran berhasil dong. Di sini kan tadi 003, 004, sekarang 005. Dan sekarang kita akan coba cari nomor DO NIM yang saya buat tadi ya. Kita cari tracking delivery ordernya, kita enter ya. Nah, setelah kita enter, dia muncul ya. Kita tambahkan saja progresnya ya. Misalnya kita tambahkan progres di proses ya. Proses, kita enter. Nah, dia langsung ada. Kita bisa menambahkan progresnya sendiri ya, input sendiri ya di pencarian ini. Misalnya saya akan meriset ya. Meriset kita klik ESC. Dia akan meriset sendiri. Jadi kita tidak perlu klik tombol reset juga. Setelah itu kita akan coba cari nomor DO untuk si anti subscribe ini ya. Kita cari, kita tempel sini dulu. Kita enter. Nah, dia muncul nomor DO 2026-001. Dia muncul lengkap ya, pesanan dibuat, dalam perjalanan ya statusnya. Paket, paket diproses di gudang, paket dikirim ke ekspedisi. Nah, setelah itu kita coba tambah progresnya. Paket sedang transit ya. Kita enter. Ya, bisa ya. Setelah itu kan sudah bertambah. Setelah itu saya akan meriset pencarian ini ya. Klik SD. Nah, klik SD sudah berhasil. Untuk sedikit tambahan, di sini saya akan menampilkan sebuah peringatan ketika si tambah delivery order ini harus menginput semua datanya ya. Soalnya saya cuma mengisikan NIM saja. NIM-nya pun saya 123 123. Kita enter. Dan dia akan muncul sebuah peringatan lengkapi semua data. Sama saja dengan yang ada di stok bahan ajar ketika kita tidak menambahkan sebuah nama dan nama buku dan kodenya. Jadi kita harus melengkapi semua data, maka baru akan muncul sebuah tampilan tambahan tambah delivery order sudah ditambahkan itu. Ketika saya mencari sebuah DO, misal DO-nya terdapat di sini ya.
Jadi misal kayak atas satu kita enter, dia datanya sudah tidak ditemukan. Dia akan muncul form data tidak ditemukan. Mungkin itu saja dari penjelasan video tugas saya. Saya mohon maaf bila ada salah perkataan. Saya ucapkan terima kasih.